Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bapak Ibu Santutan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rehan Firma dengan NIM 0516925502, Prodi Sistem Informasi UPB Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 praktikum basis data, yaitu tugas 3 yaitu melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data distribusi sesuai dengan petunjuk ini. Baiklah, kita langsung saja mulai praktikumnya. Pertama, kita buka dulu jamnya, lalu buka menu admin seperti ini. Terus kita akan melanjutkan database kemarin, yaitu tugas 2 basis data kemarin. Yang pertama kita akan melakukan proses commit terlebih dahulu. Kita masuk menu rutin ini, kita buat rutinnya, kita menambahkan transaksi 1. Untuk parameternya kita hapus, kita copy paste saja biar lebih cepat. Baiklah, sudah selesai. Seperti yang terlihat sini, ini proses transaksi untuk yang tanpa commit. Kita akan menginsert data pada tabel pasien dengan masukkan data si Ogi ini, ID 14 Ogi Tangerang laki-laki. Kita akan masukkannya. Kita akan eksekusi saja langsung di sini. Yang terlihat di sini, tapi di database-nya di tabelnya tidak masuk, walaupun di berhasil karena tidak ada commit. Yang terlihat OG-nya tidak masuk. Selanjutnya kita akan coba yang ada commit-nya. Ada commit-nya, kita masuk lagi ke menu rutin lagi. Kita bikin rutin transaksi 2. Dan ya selesai, kita coba eksekusi transaksi 2 seperti yang terlihat. Transaksi 2 ini ada commit-nya. Kita lihat perbedaannya apa. Eksekusi. Berhasil, data OG terbentuk dengan ID OG 14 laki-laki dan berasal dari Tangerang. Kita lihat, si OG masuk ke dalam database ini. Selanjutnya, sesuai petunjuk kita akan melakukan yaitu rollback. Selanjutnya kita membuat prosedur baru lagi, rutin. Kita buat lagi transaksi 3. Kita namakan transaksi 3. Terus kita masukkan rollback. Ini berguna, kita akan mencoba rollback. Rollback ini berguna untuk membatalkan perintah query di atas. Kita lihat saya mau mengupdate data OG tadi menjadi si Adit dengan ID 14 tadi. Namun karena ada rollback ini, harusnya dia tidak akan berubah. Kita akan eksekusi transaksi 3 ini. Seperti yang terlihat, data OG masih tetap bernama OG, tidak bernama Adit. Karena ada rollback tadi, dia mundur. Kita coba cek di data pasien. Seperti yang terlihat, OG tidak ada. Selanjutnya itu kita akan mencoba transaksi 4. Transaksi yang keempat. Transaksi 4. Kita bikin lagi. Di sini saya akan jelaskan. Di sini saya akan mencoba rollback kembali. Yang pertama kita akan melakukan transaksi pertama, yaitu insert data ke tabel pasien. Yang terlihat, kita akan masukkan data baru bernama Tiara dengan ID 15, berasal dari Malang dan berjenis kelamin perempuan. Karena ada rollback ini, Tiara ini harusnya batal. Dan selanjutnya kita akan mengupdate data pasien si Ogi tadi menjadi bernama Adit, nama pasien Adit dengan ID si Ogi tadi yaitu 14. Kita akan mencoba.
kita eksekusi. Baiklah, data Adi tadi sudah berubah ya, dari Ogi tadi berubah menjadi Adi, tapi data si Tiara tadi tidak ada karena ada rollback tadi. Ya, kita akan coba prosedur selanjutnya, itu yang kelima, yaitu transaksi 5. Kita akan mencoba save point. Hapus dulu. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan melakukan transaksi, itu insert data Tiara tadi dengan ID 15 berasal dari Malang dengan jenis kelamin perempuan. Kita membuat save point ini. Lalu kita akan membuat data baru lagi bernama si Denis, ID 516 berasal dari Bandung, dan L pada tabel pasien. Tapi ini ada rollback poin 1. Jadi dia akan kembali ke sini. Jadi kemungkinan data si Denis ini tidak akan terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat data baru lagi, yaitu dengan pasien bernama Sisoko ID 17 dasar Lampung dengan jenis kelamin laki-laki dan komit. Harusnya dua Tiara dan Soko lah yang terbentuk. Di Denis ini terbatal karena ada rollback ini. Kita akan coba kembali. Kita eksekusi transaksi 5-nya. Berhasil. Seperti yang terlihat, Tiara sudah masuk ke data baru dan Sisoko juga masuk ke data barunya juga. Kita cek di data tabel pasiennya. Seperti yang terlihat, Denis tidak ada. Tiara dan Soko berhasil masuk database karena ada rollback tadi. Jadi si Denis gagal. Akhirnya kita akan masuk ke soal sebenarnya saya petunjuk. Kita akan masuk ke panduan yang ini berikut. Kita akan membuat tabel baru lagi, saya petunjuk, yaitu kita akan membuat tabel obat lagi, obat dan transaksi obat. Baiklah, kita akan eksekusi langsung. Ya, kita akan coba membuat data obat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat satu tabel baru, yaitu transaksi obat. Kolom 5. Yang pertama yaitu ID transaksi, selanjutnya yaitu ID pasien, selanjutnya itu ID obat, dan ini adalah jumlah, dan ini adalah total harga.
tiga tiga. Misalnya buat tabel ini ya, kita akan menyimpan data ini. Bila data sudah berhasil terbentuk, ya kita akan membuat daftar obat, tabel obat. ID obat, nama obat, ini adalah harga, dan ini adalah stok barang. Panjangnya 6, 5, 30, 10, 5. ID obat kita primary terlebih dahulu. Kirim, save, simpan. Baiklah, data obat berhasil, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Selanjutnya kita indeks semua data, yaitu transaksi obat tadi. Transaksi obat, kita masuk struktur, sampai ada kunci silver seperti ini. Seperti yang terlihat, ini sudah. Selanjutnya masuk ke obat, strukturnya. Saya salah obat tadi. Masuk ke struktur, lainnya indeks, sudah ada kunci silver seperti gambar ini. Transaksi obat pun sudah. Selanjutnya adalah sudah petunjuk, kita akan menggabungkannya. Transaksi obat kita pindahkan di sini. Obatnya
obat kita tuangkan, kasket, simpan halamannya terlebih dahulu, simpan halaman. Chip dari ID pasien, kasket, sudah terbentuk. Jangan lupa untuk melakukan proses pengesepan. Selanjutnya kita akan melakukan proses insert obat sesuai petunjuk. Ya, obat tadi masuk, kita insert lagi, tambahkan lagi datanya. Selanjutnya itu ID 2, kode obatnya A002, selanjutnya amoxicillin, harga 15.000, 20, banyak 20. Ya, tambahkan lagi untuk yang ketiga, ID 3 A003, nama obatnya itu betadine, harganya 7.000 dengan stok sebanyak 5 buah. Baiklah, obatnya sudah ada. Selanjutnya kita akan mencoba trigger ini. Kita akan membuat trigger baru. Nama trigger itu penjualan transaksi obat. Triggernya sudah terbentuk. Kita akan mencoba melakukan proses transaksi, yaitu pada transaksi obat ini. Seperti yang terlihat amoxicillinnya ada 20. Kita akan memesan 5 buah. Itu pada transaksi obat. Kita akan melakukan proses penginputan. ID transaksi 1, nama pasiennya kita memakai Sisoko, ID obatnya 2, jumlahnya 5.
harganya 15.000. Kita akan masuk ke obat, harusnya ini berkurang ya. Seperti yang terlihat, alhamdulillah berkurang. Jadi 20 menjadi 15 karena kita melakukan proses transaksi obat sebanyak 5 buah tadi. Alhamdulillah, sekian untuk yang pertama ini. Untuk yang soal yang transaksi rollback, commit, dan lain-lainnya. Baiklah, kita akan melanjutkan tugas kedua, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi saya sudah masuk ke dalam SEM. Kita akan bukannya akan klik menu di aplikasi ini, configure, abaikan semua. Kita copy ini, kita kopikan di sini. Save. Kita restart kembali MySQL-nya. Sudah berhasil. Tambahkan akun. Cek IP kita terlebih dahulu di sini. Masukkan password. Selanjutnya adalah kita masuk ke
Misalnya kita ekspor datanya. Kita taruh di dokumen. Kita akan memindahkannya ke paste terlebih dahulu. Oh baiklah, hasil file tadi sudah saya copy di flash disk dan saya pindahkan ke dokumen. Saya copy. Selanjutnya kita buat database baru. Itu nama database-nya itu. Sudah jadi database-nya. Selanjutnya Pilihan. Pilihan. tunggu. Oke. Bentar. Oh, baik, sudah saya impor berhasil. Tadi ada error, versi MariaDB-nya tidak sesuai, jadi saya sudah upgrade tadi. Berikut hasilnya sudah masuk data tadi impornya. Selanjutnya kita
Sebenarnya di sini kita masukkan username yang di Windows tadi. Control gagal. Karena tadi gagal, kita harus komplik lagi di sini, yaitu dengan cara login. Bukan, ada satu dia ngejar kucing liar. Login MariaDB nya dengan komplik ini.
makan dulu ah. Thank you. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Saya akan masukkan query start slab. Selanjutnya kita restart aplikasinya. Baiklah, seperti yang terlihat konfignya sudah berhasil, sudah sudah mempraktekkan distribusi di VirtualBox Linux ini. Seperti yang terlihat sudah terconnecting. Baiklah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.